Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwa di akhirat nanti akan ada banyak sekali manusia dilemparkan ke neraka jahanam, wa na'udzubillah, karena di dunia tidak mau bersyukur, tidak mau berfikir ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad darokna li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh pasti kami akan lemparkan banyak sekali jumlah dari jin dan manusia ke neraka jahanam, wa na'udzubillah. Siapa yang dilemparkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, orang yang memiliki hati, akal, pikiran tapi tidak mau berpikir. Karena itu saya bersyukur, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk kepada orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia dan selamat dari hisaban nanti di akhirat insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini insyaallah adalah mengenai urgensi ilmu kristologi ya. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena ini salah satu sub pembahasan dalam ilmu eskatologi. Kebetulan juga di bulan kemarin ya, bulan November tanggal 26 saya menghadiri acara MUI Pusat ya di Jakarta. Acara Diklat Nasional Pendidikan dan Pelatihan tingkat nasional Kristologi gitu Pak. Yaitu 40 ormas ya diundang. Ada 4 pemateri hebat guru kita yang fokus dalam ilmu kristologi ya, dan aliran sesat. Nah, salah satu pematerinya ada orang yang orang yang saya jadikan sebagai guru gitu Pak. Selama ini itu Al-Ustadz Profesor Dr. Menachem Ali ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ilmu kristologi adalah ilmu yang masih mengalami diskriminasi banyak. Nah, ada dikotomi ilmu di kalangan umat Islam itu Bu. Banyak orang yang bertanya-tanya, malah cenderung skeptis ya, curiga. Untuk apa sih belajar ilmu kristologi gitu punya Pak? Karena itu dalam tulisan ini saya sedikit memaparkan tentang alasan ya, kuat insyaallah kenapa umat Islam harus belajar kristologi gitu Pak. Alhamdulillah kalau saya sendiri dari tahun 2010 ya, tahun 2010 lah yang mengenal kristologi, jadi sudah hampir 12 tahun ya kurang lebih. Itu ya dulu sebagai seorang santri lah tidak ada apresiasi begitu ya, ya baca saja begitu ya, dipakai ngaji ting payu ting te gitunya. Yang mengapresiasi itu ya hanya guru kami saja di pesantren. Soku antum dikaji ngagarap nuku batur teu digarap gitunya. Itu yang memotivasi saya ya, guru kami Al-Ustadz Kiai Amin Mukhtar ya, sampai hari ini ya alhamdulillah. Makanya ketika kemarin saya diutus ya menjadi perwakilan untuk menghadiri acara diklat kristologi itu ya gembira, sekarang sudah diakui begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa itu ilmu kristologi? Kalau kita mengkaji ilmu eskatologi ya kan, eskatologi itu bahasa Arab nama ilmu akhir zaman gitu Pak. Eskatos itu kan berakhirnya peradaban manusia. Mempelajari eskatologi tidak mungkin bisa dipahami tanpa ilmu kristologi ini. Di pembahasan eskatologi ya. Nah, maka kita coba lihat dulu seurgent apa ya, sepenting apa ilmu kristologi itu. Kalau dilihat dari segi bahasa Pak, kristologi itu Bapak Ibu dari kata Kristos dan Logos kan.
bahasa Yunani ini, bahasa koin Greek ya, bahasa Latin ya. Logos itu kan ilmu, Kristos itu secara bahasa artinya, secara bahasa ya, yang diurapi begitu Pak, nu dibalur ku minyak berkah gitu, minyak suci. Secara bahasa ya. Secara istilah itu juru selamat Pak, juru selamat. Nah, Kristos itu dalam bahasa Arab disebut Al-Masihu. Al-Masihu ada tidak di dalam Quran? Ada ya, lafaz Al-Masih disebut sampai 11 kali ya. Setelah ada menghitung, Al-Masihu itu disebut 11 kali oleh Allah di 11 ayat. Nah, maka Kristos itu adalah juru selamat secara istilah. Dalam tradisi agama Yahudi disebut dengan menggunakan bahasa Ibrani itu Mesiah begitu Pak, atau Mesiha ya, Mesiah ya, Hamasiah, ha itu alif lam ya, Al-Masih, Hamasiah. Dalam tradisi orang Nasrani pakai bahasa Aramaik ya, orang Nasrani Ortodok di Suriah itu Mesiha disebutnya. Ya. Nah, Al-Masih itu sebutan Al-Quran dengan bahasa Arab untuk kaum muslimin ya. Al-Masih. Nah, di dalam Quran disebutkan Al-Masih itu siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Ada Al-Masih yang asli, ada Al-Masih yang palsu. Al-Masih yang asli Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Al-Masih palsu Al-Masihud Dajjal, yang Bapak Ibu harus memohon perlindungan setiap sholat di posisi duduk tahiyat. Setelah membaca sholawat kita mengucapkan doa perlindungan, di antaranya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Al-Masihud Dajjal artinya Al-Masih yang palsu. Orang Yahudi juga kenal itu. Mereka menyebutnya Mesiha Dagala. Mesiha Dagala karena huruf jim dalam bahasa Arab itu jadi huruf gim, gimel dalam bahasa Ibrani. Matak saur orang Arab mah Dajjal, saur orang Yahudi mah Dagala. Saur orang Arab Siti Hajar, seorang Yahudi Hagarnya. Saur orang masjid, saur orang Yahudi masagid. Nah, juga bahasa Sundanya masagid. Bawa orang Sunda teh. Eta cocokologi Pak. Bahasa Arabnya kaki rijel, rijlun. Bahasa Ibraninya regel. Nya regal itu rijal gitunya. Laki-laki. Gitu Pak. Mohon. Orang Yahudi lamun aya nu ageung nyebutna gadol. Lamun Bapak mah jadol gitunya. Jadol teh euy. Leh berhasil. Sanu ngadukung berhasil. Teu aya meureunnya tarunuh keneh. Nah, Pak, jadi kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Masih. So, ilmu yang membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan sosok Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dalam tradisi Islam, Al-Masihu itu dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir adalah pecahan atau akar katanya dari kata masaha ya, yang secara bahasa artinya mengusap. Ada dikaitkan dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa mengusap orang buta jadi melihat,
mengusap orang kusta jadi sembuh, mengusap orang mati hidup lagi gitu Pak. Ada yang mengaitkan dengan sebutan Al-Masih itu dengan mukjizatnya. Tapi ada juga yang memberi penjelasan Al-Masih itu artinya orang yang kuat berjalan jauh ya. Karena Nabi Isa itu lintas daerahnya Pak, di Yerusalem, borojol di Bethlehem, kemudian diurus di Yerusalem, besar di Nazaret, nanti dakwah lagi ke Yerusalem gitu Pak. Ada juga yang mengaitkannya dengan ritual pengurapan ya, dibalur minyak. Nah, kalau dalam tradisi Yahudi Nasrani, makna yang ketiga inilah yang paling kuat dan itu diketahui oleh para ulama Islam. Dalam Mu'jam Ma'ani disebutkan Al-Masih itu Al-Mamsuh, orang yang diusap, bimisli duhni, dengan semacam minyak, wabil barokati, minyaknya ada keberkahannya, berarti ada ritualnya di sini. Jantan sanes dibalur minyak siga beres ibak dibalur gitu siga orok sanes banyak. Ini dibaluri minyak itu ritual Pak, ya. Ritual pembaluran minyak. Karena dulu kan minyak itu benda mewah Pak, tidak semua orang punya ya minyak itu. Jadi kalau dibalur minyak, anak dibalur minyak itu, wah kalau tidak anak nabi ya anak raja begitu ya. Liyakuna malikan au nabiyan, karena dia seorang raja atau nabi gitu Pak. Makanya dalam tradisi Yahudi dikenal Nabi Daud juga itu diurapi ya, Al-Masih. Dan Nabi Daud pun mengurapi Nabi Sulaiman begitu. Dibalur ke minyak, budak teh bakal jadi penerus gitu Pak. Wa hadhihi min adatil Yahudi wan Nasara, dan ini dari kebiasaan Yahudi dan Nasrani tuh nya. Nah, jadi secara istilah nama juru selamat begitu Pak. Maka ilmu kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Kristus itu bahasa Arabna Al-Masih. Al-Masih itu disebut di Quran. Itu secara bahasa ya, definisi. Sekarang saya ungkapkan beberapa alasan kuat kenapa umat Islam, khususnya pelajar lah ya, yang bisa fokus, dan umat Islam pada umumnya juga boleh kalau mau, harus belajar ilmu kristologi Bu, ilmu tentang Nabi Isa gitu Pak Bu. Kenapa? Argumentasinya satu, ini ada 7 Pak. Nah, satu, Al-Quran memberikan porsi yang banyak dalam ayat-ayatnya untuk membahas Nabi Isa, membahas kaum Nasrani ya, membahas kitab Injil, membahas kejadian-kejadian yang mereka alami. Sok Bapak Ibu, kalau kita baca Quran menemukan tentang Nasrani, tentang Nabi Isa, di mana kita temukan mulainya? Kita baca misalkan dari tartib mushaf ya, urutan mushaf yang ada dari depan. Di mana Bapak Ibu pertama kali menemukan pembahasan tentang Nasrani, Kristus, Kristen? Nah, justru dari awal surah, di surah Al-Fatihah Bu, itu di kalimat Ghairil Maghdubi alaihim walad dolin. Siapa itu maghdub? Siapa itu dolin? Kata Imam Ibnu Katsir, maghdub, orang yang dimurkai, itu bangsa Yahudi karena berilmu tapi tidak beramal. Sedangkan ad-dolun itu adalah orang-orang Nasrani. Waladolin teh apa? Ininya Bapak saya ngobrol segede wah segede waladolin atuh. Waladolin itu dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Siapa? Kaum Nasrani. Kenapa disebut dolin? Karena mereka beramal tetapi tidak tahu ilmunya. Nabinya saja dianggap Tuhan, kan gitu. Jadi Bapak Ibu tiap hari baca surah Al-Fatihah di dalam atau di luar sholat,
itu sebetulnya menyebut tentang golongan Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, eta teh kadinya. Belum lagi setelah itu masuk surah-surah yang panjang. Surah Al-Baqarah. Sok dina Al-Baqarah Yahudi dan Nasrani ini jadi tema sentral, Pak. Kenapa disebut Al-Baqarah? Artinya sapi betina. Sapi betina milik siapa? Milik Bani Israel. Makanya di Al-Baqarah disebutkan kisah Nabi Musa-nya, Tauratnya, nanti pengutusan Nabi Isa-nya, kitab Injilnya, ya. Disebutkan di surah Al-Baqarah, bahkan sampai ke nenek moyang Ibrahim, Ishak, Yakub, ya. Disebutkan itu di Al-Baqarah. Setelah itu masuk Ali Imran, surah ketiga. Siapa itu Imran? Imran itu bapaknya Maryam. Maryam itu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Ali Imran tah keluarga Imran. Imran teh akina Nabi Isa. Kakeknya Nabi Isa alaihissalam yang soleh begitu, yang nanti istrinya melahirkan Siti Maryam. Istrinya Imran namanya Siti Hannah. Hannah itu nanti punya sepupu. Sepupu Hannah itu menjadi istrinya Nabi Zakaria, yang menjadi ibu kandung Nabi Yahya. Namina Elisabeth. Sanes cendol awas. Jol emut karena cendol subuh-subuhnya Pak tiris ya. Atau kieu mah tiris kieu kopi atuh banyak. Kopi susu. Nah, enteh aya ketang ieu teh. Elizabeth sanes cendolnya. Tapi saurna cendol Elizabeth gentos nami Pak. Karena Ratu Elizabethna ngantunkeun sieun kacanak rugi cenah, gentos aya nama jadi cendol Charles. Saurna eta ge duka leres teh. Elizabeth itu kan ya ejaan baratnya. Kalau ejaan Ibraninya Eliseva. Eliseva itu ibundanya Nabi Yahya. So Pak, sakeluarga kita. Ali Imran teh banyak. Ada Imran, ada Hannah punya putri Maryam. Nanti ada Eliseva, suaminya Zakaria punya putra Yahya. Nanti Maryam pun melahirkan Isa tuh. Di surah Ali Imran ditegaskan pandangan Al-Quran mengenai kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sok Pak, waktu Nabi Isa lahir itu kan rame sakampung tah. Kenapa rame? Itu anak perempuan yang dititipkan di Masjid Aqsa, yang ikut belajar kepada Nabi Zakaria yang bernama Maryam itu. Sekarang dia punya anak padahal belum menikah, kan rame itu teh. Buah-buah cenah euy ieu mah. Oh, channel di kalapaan. Channel deui wae nya. Ngajenol eueuh bapaan cenah kitu. Maka orang Yahudi dulu menuduh Siti Maryam sudah berbuat zina. Makanya mereka menyebut bahwa Nabi Isa itu anak jadah. Bahasana mamzer dalam bahasa Ibrani ya. Mamzer, ya, mananya? Sebentar. Nah ini kalau tidak salah ya. Bukti ya, saya baca tulisan Rabi Yahudi, Rabi Moshe ben Maimon, dalam kitabnya Igret Teiman, surah-surah kepada orang Yaman. Dia mengatakan Yesu sok paji pada di aos dari kanan ya, karena sama rumpun bahasa Timur Tengah di Katuhu. Yesu Hanotsri, Isa orang Nazaret. Nah ini saya tidak sampai hati mengetiknya banyak. Ini bahasa kutukan. Kalau Bapak Ibu mendengar nama Nabi, para Nabi, ya kita mengucapkan alaihi salam. Kalau ini kutukan Pak, mohon maaf ya, bacanya itu sehuk et mot. Artinya semoga tulangnya diremukan begitu. Itu kan Nabi Isa dah, Yahudi ya. Ini Moshe ben Maimon itu Rabi Yahudi.
Mun di urang masih Imam Ibnu Katsir teh bade kitunya, penafsir Torah. Yesus Hanotsri dikutuk weta gitu Pak. Isa orang Nazaret. Ya. Huwa min Israel, dia dari Israel ya. Nanti bapak ibunya juga ibunya disebut Hayisraeli, orang Israel. Nah, disebutkan di sini fahuwa min Israel. Nah, ini nusamihi, kami menyebutnya mamzer. Mamzer itu anak pejinah, begitu Pak. Nah, jadi dulu Yahudi memandang Maryam itu berzinah dan Nabi Isa itu anak jinah. Kata orang Kristen, tidak, kita harus menyelamatkan ini wajah Bunda Maria. Bikinlah sosok suaminya, gitu ya. Bapana Yesus aya di Bible mah. Namanya Yusuf si tukang kayu. Disebutkanlah Yusuf si tukang kayu mengantar Maryam sensus penduduk dulu dalam keadaan hamil, mau melahirkan nih, diantar ku Yusuf cenah kadene ngalengkahna teu, dan mereka dalam keadaan bertunangan. Atuh jinah keneh deui atunya, can nikah teh geus hamil, ongko rek nulungan tapi ngalelepkeun nih mah. Maka orang Kristen mengatakan, oh Isa itu bukan anak zina tapi anak Tuhan. Nya. Jadi Maryam tidak berzina dan Isa itu anak Tuhan. Datang Islam di surah Ali Imran ini disebutkan, meluruskan bagaimana kejadian Siti Maryam melahirkan. Maryam tidak berzina, tidak berbuat keji. Dia perawan suci. Dan Isa itu adalah ruhullah, ruh yang ditiupkan ke dalam perut Siti Maryam. Jangan heran, kata Allah, inna masalah Isa kamasali Adam. Kholak tanimin tin ya, wa qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa itu sebagaimana penciptaan Adam. Isa mah teu aya bapaan hungkul, Adam mah tidak ada ibu, tidak ada bapak, bisa. Gitunya Pak. Lebih hebat lagi, kenapa tidak sembah Adam? Wah, gitunya. Kalau Nabi Isa dianggap anak Tuhan itu karena tidak punya bapak, Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bahkan ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, dupi Nabi Adam kagungan bujal? Pan ngahulang urang teh panya. Nya kan ieu bujal teh tilas dina rahim panya. Bekas makan bayi kan gitu. Nabi Adam kan tidak keluar dari rahim. Kita aya nu ngemut kadinya nya jamaah. Masa cenah ari Nabi Adam kagungan bujal, duka tuh Pak. Teu aya hadisna dina nerangkeun teh nya aduh. Tapi karena tubuh kita ini kan didesain ya menyerupai bapak kita Nabi Adam, ibu juga tubuhnya didesain menyerupai ibunda Hawa. Ya harusnya ada lah gitu, meskipun fungsinya tidak berfungsi seperti manusia pada umumnya gitu. Ya tuh hari ieu di mana tuh gitu. Padahal itu Nabi Adam. Nah, itu di Ali Imran Pak diluruskan kelahiran Nabi Isa ya, menurut pandangan Islam. Masuk An-Nisa. Lihat Pak, kalau di Ali Imran itu kelahiran yang diluruskan, di An-Nisa penyaliban Pak. An-Nisa 157-nya wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan pendapat mereka, kenapa ayatnya tidak begini wa qalu, dan mereka berkata ya, tapi wa qaulihim, dan ucapan mereka ya, itu menunjukkan bahwa kata-kata ini sudah jadi keyakinan kolektif, keyakinan berjamaah. Wa qaulihim, dan pendapat mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami sudah membunuh Isa al-Masih, Isa bin Maryam Rasulullah. Itu bukan pengakuan. Rasulullah menyebut Rasul itu sarkasme, sindiran. Antara Rasulullah
Tuh cenah Rasulullah tuh paeh ku aing gitu Pak. Jadi itu sarkasme ya. Bahkan orang Yahudi kalau sekarang, tadi kan dibaca di kitab Rabbi Maimonides ya, Moshe ben Maimon, disebut semoga tulangnya diremukkan, disebut anak jinah. Kalau Bapak Ibu misalkan melihat di dalam kitab Talmud, saya punya di rumah Talmud Yahudi menjelaskan Nabi Isa, disebut Isa sekarang sedang di neraka, disiksa, direbus di dalam tinja. Itu diseratkan di Talmud. Dikulub cenah dina eta. Eta ku cecep-cecepna ka Nabi Isa. Begitu mereka membenci Nabi Isa karena dianggap sekte sesat banyak. Nasrani itu awalnya sekte dianggap nama. Karena kan orang Yahudinya keluar dari agama Yahudi, padahal untuk meluruskan begitu. Dianggapnya sekte sesat. Orang Yahudi membenci Kristen itu. Orang Kristen pun benci Yahudi. Kenapa? Yahudi adalah bangsa yang bertanggung jawab terhadap kematian Tuhan kami. Disalibkan kan? Nah, jadi pandangan Yahudi, Isa ini bukan Al-Masih dan dia mati di tiang salib. Pandangan Yahudi. Pandangan Nasrani, Isa ini Al-Masih dan dia mati di tiang salib, makanya diratapi sedih, wahnya dianggap Tuhan dikultuskan, besok lusanya disembah. Maka tidak boleh meratapi kematian seseorang depan gitu Pak ya, nantinya berlebih-lebihan. Nah datang Islam justru dibahas di surah An-Nisa itu tidak berpihak pada dua pandangan tadi. Islam datang membawa pandangan yang baru dan yang benar, yaitu Nabi Isa itu Al-Masih dan dia tidak mati di tiang salib tuh. Jadi Yahudi dan Nasrani ada kesamaan dalam hal menyangka Nabi Isa sudah mati di tiang salib. Tapi ada perbedaan, kesepakatan bahwa dia Al-Masih atau bukan. Kristen dengan Islam ada kesepakatan bahwa dia adalah Al-Masih, tapi ada perbedaan dalam hal menganggap dia sudah mati atau belum gitu Pak. Yang berbeda sekali itu kita dengan Yahudi. Cek Yahudi maut, cek orang henteu. Saur Yahudi dia bukan Al-Masih, pembohong, cek orang Al-Masih gitu Pak. Nah, belum nanti masuk Al-Maidah. Naon Pak Al-Maidah teh? Hidangan naon Bu? Hidangan yang diminta oleh sahabatnya Nabi Isa. Dulu sahabat Nabi Isa sebelum berpisah dengan Nabi Isa itu meminta, ya Rasulullah tiasa teu cenah nyuhunkeun hidangan yang akan kita makan bersama-sama sebagai perayaan dan semoga dirayakan juga oleh orang-orang setelah kita. Laras we dugi ka ayeuna Pak. Ekaristinya. Waduh, di gereja Pak aya naon perjamuan terakhir Yesus di muka bumi. Itunya. Bahkan dilukiskan oleh pelukis terkenal Leonardo da Vinci. Gitunya. The Last Supper of Jesus Christ. Nya eta teh Al-Maidah dina Quran mah. Kata Nabi Isa, istighfar, tidak boleh begitu meminta mukjizat kepada Allah. Ah, ini kan hanya untuk menenangkan hati kami, gitu kan? Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah meminta hidangan. Ya Allah nyuhunkeun ceria seperangkat alat liwet komplit jeung jengkol-jengkolna jeung asin yang sama kerupukna kubrag teh tah. Ngan atahna kene. Henteu asak Pak. Betul tuh hidangan turunnya daging, roti, minuman semua buah-buahan. Lalu Allah berfirman, aku mengabulkan permintaan kalian, tetapi barang siapa setelah kejadian ini berpaling dari agamaku, maka aku akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah siapapun menerimanya. Tuh. Nah itu data sanes iman eta mah Pak. Kan sudah meminta buktinya, terus hakul yakin ada hidangannya di hadapan mereka dan mereka makan itu kaum Nasrani, surah Al-Maidah. Belum nanti Bapak itu baca surah Yunus, Hud, Ibrahim, itu tentang Bani Israil sadayana ge. Belum Al-Isra, surah Al-Isra nama lainnya Bani Israil. Nasib Yerusalem 2 kali penghancuran tak aya di Al-Isra.
nasib Israel sekarang juga bakal hancur lagi, aya dina Al-Isra. Dan surah Maryam ini ibunda Nabi Isa namanya dijadikan surah di dalam Quran. Ibunda Nabi Muhammad SAW tidak ada. Aya tuh surah Aminah, teu aya. Aya Maryam. Nya. So, Pak, kabayang teu? Nabinya orang Arab, sahabatnya pun orang Arab, menggunakan bahasa Arab, dan lokasinya pun di Arab. Quran turun teh menyebut perempuan terbaik sejagat raya adalah perempuan Yahudi, musuh. Cobi, kalau Nabi berkata-kata dengan hawa nafsunya, kenapa tidak ibunya sendiri yang disebut perempuan terbaik? Kenapa tidak istrinya? Kenapa tidak putrinya? Begitu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ya, apa wahyu? Nah, surah Maryam itu, Pak, belum nanti Al-Anbiya, ya. Wah, banyak pokoknya yang membahas tentang Nabi Isa dan kaum Nasrani itu. Ini baru nomor 1. Al-Quran memberikan porsi yang banyak. Sok hitung berapa kali Al-Quran menyebut kata Isa di dalam Quran. Isa disebut sebanyak 25 kali, Pak, di 25 ayat. Itu ada di Al-Baqarah 87, 136, 253, Ali Imran, ya, di An-Nisa, di Al-Maidah, di Al-An'am, Maryam, Al-Ahzab, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Al-Hadid, As-Saff. Silahkan cek. Nabi Isa disebut di banyak tempat. Sedangkan lafaz Al-Masih sebut 11 kali. Tuh. Dengan data-data ini cukuplah bagi kita menjadi bukti bahwa mempelajari ilmu kristologi adalah sama dengan mengelaborasi atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Nabi Isa Al-Masih dan kaum Nasrani itu. Salah satu pembahasan tafsir Quran, banyak kristologi. Itu baru 1 ya. 2, posisi penting Nabi Isa dalam akidah kita, Pak. Nabi Isa termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Di dalam Quran itu ada berapa nabi? Sebetulnya ada 32 ya. Ada 7 yang tidak disebutkan namanya. Yang disebut nama 25. So, Pak, 25 jumlah keseluruhan nabi itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad 124.000 orang. Bapak Ibu namanya apal 25, berarti sabar deui 123.875 deui nya banyak. Tambihan atuh Pak, atuh 32 atuh nambihan 7 sawe nu teu disebatkeun namina. Nabi nu dina Quran nya, nu aya dina Quran. Nabi Khidir aya dina surah Al-Kahfi. Nabi Yusa bin Nun, pemuda yang mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir, yang bawa ikan itu Yusa bin Nun, jadi nabi itu. Nabi Uzair ada Al-Baqarah 259. Nabi Samuel ada, sanes Samuel mah bala-bala atuh di Samuelkeun eta mah. Samuel ieu mah. Samuel, sanes Samuel. Ada di Al-Baqarah nabi yang diminta oleh Bani Israel untuk mengangkat raja. Samuel mengangkat raja Tolut perang sareng Jalut mati diketepel ku Nabi Daud tuh. Jadi Samuel teh sebelum Daud ya. Ada siapa lagi? Apilarian we lah kayak Bapak. Pokoknya ada ya. Dan Nabi Isa itu disebut namanya tadi sudah 25 kali. Dan termasuk Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu naon, Pak? Yang 5 nabi pilihan banyak. Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan, Nabi Nuh tah. Walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Abraham tah, Ibrahim. 2, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa tuh disebat Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad itu 5 ya, Nabi Ulul Azmi. Nah, ini di surah Al-Ahqaf 35 disebut fasbir kama sabara ulul azmi ta minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya
para rasul ulul azmi tuh nya. Bersabarlah Muhammad sebagaimana sabarnya Ibrahim, sabarnya Musa, sabarnya Isa, sabarnya Nuh. Saur Nabi Muhammad, bebanku beratnya seperti beratnya beban ulul azmi digabung jadi satu. Ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dihijikeun tak itu masalah Nabi Muhammad. Beratna. Tos taeta nu kaduanya posisi Nabi Isa dalam akidah kita. Jadi termasuk rukun imannya, iman kepada para nabi. 3, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam adalah dua nabi yang memiliki kedekatan yang khusus, kedekatan spesial, Pak. Apa buktinya? 1, keduanya saling menubuatkan. Menubuatkan itu naon? Menyebutkan masa depan tentang orang itu. Nabi Isa menubuatkan Nabi Muhammad, nanti akan ada nabi bernama Ahmad Muhammad. Itu kan surah As-Saff ayat 6. Kata Nabi Isa, ya Bani Israel, hai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqon lima ma'akum minat Taurat. Aku Rasulullah di kalangan kalian yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian. Wa mubasyiron, dan kabar gembira, mubasyiron birasulin, tentang kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul, ya'ti mim ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, bernama Ahmad. Ahmad itu juga Muhammad. Ada yang menyebut beda bahasa. Nabi Isa karena berbahasa Aramaik, ejaannya Ahmad. Di Arab Muhammad, di Ibrani Muhammad, ya. Apakah perbedaan nama perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan nama? Bisanya, Pak. Pan di urang Jibril di ditu Gabriel, di urang Mikail di ditu Michael, nya. Di urang Yusuf di ditu Joseph, di urang Daud di ditu David, di urang Harun di ditu Aaron, di urang Musa di ditu Moses. Kan gitu Pak punya. Di urang Yakub di ditu Jacob. Di urang Ayub di ditu naon? Nabi Ayub. So bahasa itu naon? Hah? Nabi Ayub, Bu. Naon tah? Ya Jacob mah Nabi Yakub tadinya. Yohanes mah Nabi Yahya, Yohanes mah John Michael eta teh Yahya Mikail gitu. John Michael teh mohon Michael John, Mikail Yahya. Ari Ayub naon? Job nya. Ayub mah janten Job, Job, Job. Geuning aya teh nu ngadamel Apple Steve Job nya. Ayub itu Steve Ayub begitu. Job. Mata di Padang, nah ya orang Padangnya. Di Padang nyerat Ayub kumaha? Ayjub nya. Terus Ayub teh, Ayjub kan. Terus teh ngaju maralong kieu naon cenah. Ayjub kan? Ada aya jamaah abdi tah, Pak Ayub, Pak Haji Ayub. Itu Ayjub nyeratna Pak, Job. Kenapa di dalam bahasa Inggris pekerjaan disebut job? Nabi Ayub teh kan terkenal sabarna, aya dina Bible ge kisah Nabi Ayub, Pak. Jadi bekerja itu harus sabar seperti Nabi Ayub gitu. Duh, can dapat job ya, can dapat Nabi Ayub teh, Pak. Nah, begitu Pak. Jadi Nabi Isa menyebut Ahmadnya. Ada juga yang berpendapat itu isim tafdil. Yang paling hartosna kan paling Ahmad, paling terpuji, menunjukkan panggilan sayang. Can aya nu nyebat kitu ge. So, Bapak kan kalau kepada sahabat yang disayangi pasti tidak menyebut nama asli. Ya. Pasti nyebate sebutan landianananya. Namina Budi misalkan. Sahabat kita yang paling dekat sebut bud moal so disebutna naon? Aya we si naon nya si beke gitu nya.
Ya kan, saya juga dulu punya sobat namanya Budiman. Nah, di pesantren disebut nama Ijot. Nah, duka kunaon. Ya, namina Jaka sebut si Jack, gitu kan, Jack. Nah, itu kan menunjukkan kedekatannya. Nah, ini nubuat Nabi Isa tentang Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, mohon maaf, Nabi Isa yang menubuatkan Nabi Muhammad ini juga bisa dikonfirmasi dalam Injil. Ada di Injil juga. Tapi bukan Injil yang diresmikan oleh gereja, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan. Injil yang dianggap palsu oleh gereja. Bahasa akademiknya apokrifa dan pseudepigrafa, ya. Seperti Injil Barnabas. Di Barnabas memang disebutkan nama Muhammad, disebut banyak. Yesus dulu menubuatkan kedatangan Muhammad. Sok Pak, kan semua nabi itu menubuatkan Nabi Muhammadnya. Pernah kita bahas di dalam judul Misak, ya. Misak para nabi, masih ingat? Semua nabi itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Lalu apa istimewanya Nabi Isa? Istimewanya di sini. Nabi Muhammad pun menubuatkan kedatangan Nabi Isa. Ada tidak Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim akan datang kembali di tengah-tengah kalian? Moal atuh geunyeuleuh atuh Nabi Ibrahim ka Antapani sok. Komo Nabi Adamanya Pak 30 meter. Nya sumping ka Baitul Mutakin sok nyukeun konsumsi kumaha tah? Sakali nyangu 8 karung atuh Pak. Nabi Adam ka dieu mah. Kita pejitna sami kumaha nya 30 meter gitu. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menubuatkan kedatangan Nabi Isa, yaitu di akhir fase keempat, nanti masuk fase kelimanya. Mana? Fase kelima, fase khilafatul Islam alamin haji nubuah, itu kan oleh Nabi Isa dipimpin kita itu nanti. Ya. Dan banyak yang berpendapat waktu turunnya itu sudah dekatnya. Tapi duka sabarata tahun itu tong narosun teh dalilna. Bisi cocokologi ke. Pokoknya Nabi Isa akan turun kembali, ya. Orang Kristen pun meyakini itu. The second coming of Jesus Christ. Kedatangan yang kedua gitu. Dari Nabi Isa Al-Masih. Itu satu, ya, saling menubuatkan. Unik ini. Dua, saling berinteraksi dengan umat masing-masing. Ini yang saya pelajari, ya. Nabi Muhammad bertemu pengikut Nabi Isa, dan Nabi Isa bertemu pengikut Nabi Muhammad SAW. So Pak, hari Nabi Muhammad bertemu tidak dengan kaum yang mengaku pengikut Nabi Musa? Bertemu Yahudi Madinah kan? Tapi Nabi Musa ketemu tidak dengan kita? Tidak ketemunya. Kan gitu Pak. Nabi Muhammad kan dari turunan Ismail. Jadi Nabi Muhammad tahu sisa-sisa umat Nabi Ismailnya, nenek moyangnya dulu. Tapi Nabi Ismail tidak ketemu kan dengan umat Nabi Muhammad. Kan Nabi Isa mah penak laduanana. Nabi Muhammad bertemu umat Nabi Isa, Nabi Isa bertemu umat Nabi Muhammad SAW. Gitu Pak. Satu, Nabi Muhammad bertemu dengan pengikut Nabi Isa. Kapan? Di peristiwa hijrah yang pertama, ketika Nabi menitipkan para sahabat ke Habasyahnya. Di mana Habasyah teh Pak pami ayeuna? Di Ethiopia. Pami ti Mekah turun heula ka handap tah caket Yaman ke aya selat nu alit banyak. Nyebrang Laut Merah, masuk ke pedalaman Ethiopia. Nanti di sana ada kerajaan Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi, banyak. Bahasa aslinya Negusa dalam bahasa Amharik. Najasyi bahasa Arab mah. Agamanya apa? Kristen Ortodoks. Yang masih meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan Bapa satu di surga. Ketika Ja'far bin Abu Thalib membacakan surah Maryam kepada Najasyi, Raja Najasyi menangis. Karena apa yang ada di dalam surah Maryam itu sesuai dengan apa yang beliau yakini. Kenapa menangis? Karena pada saat itu dunia kekristenan sudah
dipenuhi ya, sudah didominasi oleh ajaran Kristen Romawi Barat yang mengajarkan Trinitas, banyak Tuhan itu tiga. Ini Romawi Timur, Bizantium, menyebut Allah itu satu, sesuai dengan umat Islam. Nangis Najasyi teh. Habasyah teh Pak Bu pimpinan cabang gitu, Kristen Ortodoks. PC. Mana pimpinan daerah na PD na mana? Mesir ta, Alexandria itu. PW na mana, PW na pimpinan wilayah. Duka Suriahnya ada ayat di Suriah, Kristen besar di sana. Tapi pimpinan pusat PP na mana? Bizantium, waktu itu Turki mun ayeuna mah. Tapi kapungkur mah Bizantium, Kristen Ortodoks Timur ya. Simbol peradabannya mun urang mah Masjid Haramna itu gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia itu Masjid Haramna Pak. Itu mungkin dijual. Dirampas dulu itu. Ya. So, bayangkan ke Bapak Nabi Muhammad menitipkan para sahabat di Habasyah, ditolong Najasyi Kristen Ortodoks. Sekarang umat Nabi Muhammad merebut Hagia Sophia dan dirubah jadi masjid. Kira-kira kalau Nabi Muhammad ada malu tidak? Dah gitu. Baca tuh surat Al-Hajj eta ayat 40, jangan mengganggu rumah ibadah orang lain yang di dalamnya masih disebut nama Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ini Kristen Ortodoks masih bertauhid. Panjang deh kita Pak nerangkeun ka dieu mah banyak. Jadi pimpinan cabang ini Habasyah itu Pak. Dulu dari antara sahabat-sahabat yang datang ke Habasyah itu ada yang murtad itu. Itu suaminya Ummu Habibah murtad Bu. Ummu Habibahnya nangis, sudah diceraikan, kan jadi beda agama. Ini menunjukkan sikap orang Kristen dulu begitu baik kepada umat Islam, sampai ada yang murtad itu satu orang. Dan kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW di Mekah, ya, melalui wahyu. Nabi tahu, lalu Nabi mengirim surat kepada Najasyi melamar Ummu Habibah. Dibacakan oleh Najasyi, Ummu Habibah, Muhammad melamarmu. Tuh, tiasa ngalamar nganggo surat. Sah tuh Pak? Sah paneta Nabi atuh. Pilih gitu Bapak Ibu kayak gaduh calon minantu, tapi tebih di luar negeri, nikahna nganggo WhatsApp bolehnya. Dilamar ku WA gitu Pak. Atau via Zoom gitu nya. Daring kayak para undangan lagi daring we gitu Pak. Tak tuangeun lagi daring we nya. Gitu. Foto hungkul. Bohong anda tuh sarumping itu. Nah, itu boleh ya. Nah, maka mereka disimpan, dititipkan di orang-orang Kristen itu Pak. Sampai kapan? Sampai Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah di Madinah, itu mereka pulang ke Madinah. Itu kan dikisahkan Nabi ketika menang perang Badar ya. Menang perang Badar itu kan gembira para sahabatnya. Itu berpapasan dengan kedatangan kaum muslimin dari sahabat dari Habasyah itu pulang bergabung lagi dengan Rasul, dan salah satunya ada Ja'far bin Abu Thalib, kakaknya Ali. Itu kan sepupu Nabi juga. Nabi sayang sekali dengan Ja'far. Lalu Nabi mengatakan, aku sampai bingung, kata Nabi, tidak tahu hari ini aku bergembira apakah karena menang perang atau karena datang Ja'far. Gitunya. Nah itu Pak, saling berinteraksi dengan umat masing-masing. Nabi Muhammad berinteraksi dengan umat Kristiani, umat Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya Nabi Isa pun berinteraksi dengan umat Nabi Muhammad. Nanti di kedatangannya yang kedua di akhir zaman masuk fase kelima, fase khilafatul Islam. Jadi kekhalifahan itu oleh Nabi Isa banyak didirikannya. Beliau memimpin dan membantu kaum muslimin menguasai dunia, membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib, maksudnya mematahkan argumentasi orang atau agama Kristen, membunuh babi-babi, maksudnya orang Yahudi. Nanti beliau membagikan hartanya sampai tidak ada yang butuh sedekah itu orang-orang. Ya, Nabi Isa jadi pemimpin yang adil dan beliau akan menikah
nikah nggih Pak. Ya, dengan wanita pilihannya. Dah, bawa janten minantu ibunya. Nabi Isa teh ka bumi cenah bu aya pamaksadan ieu teh. Moal kitu nyariosna ku bahasa Aramaik, Assalamu alaikum gitu kan. Nah, ibu teh rungah ringe telepon abdi kayaknya Bu. Makanya salah satu motivasi belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik itu bilih penak gitu Pak, ari abdi mah. Bilih penak ka alaman, ka umuran urang teh gitu. Aya Nabi Isa, ka abdi mah ngobrol. Bapak makan moal tiasa ngobrol. Bapak mah ngantosan abdi, kemun abdi seuri, bapak ge seuri gitu tah. Nya bapak mah jeung seurikeun nu seuri. Ari abdi mah ngobrol sareng Nabi Isa alaihissalam. Nah, gitu banyak. Amin. Karunya bapak duh. Nah, Nabi Isa ini nanti juga akan melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau di dalam hadis dikatakan di zaman masa Dajjal Ka'bah itu hancur, berarti akan dibangun kembali. Nabi Isa berhaji, lalu Nabi Isa akan wafat. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan Nabi Isa akan dimandikan oleh kaum muslimin, jenazahnya itu, dan dikuburkan di samping kuburanku gitu Pak, saur Nabi. Tah itu duka aya jamaah kumahanya, aya jamaah nu potong duka ngalamun duka kumaha ketika ustadz berbicara Isa akan dikuburkan di samping kuburanku, eta narus jamaah, dari mana ustadz yakin bahwa Nabi Isa dikuburkan di samping kuburan ustadz? Aku didinya mah cek Nabi lain cek abdi gitu lah nih entak natong sok ngalamun. Saur Nabi ieu mah sanes saur abdi akan dikuburkan di samping kuburanku. Sigana keur ngalamun ka mana pas ngabandungan deui pas ucapan eta gitu Pak. Nah kan di Masjid Nabawi itu ruangan kuburan Nabi itu kan ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ya itu kan tidak sejajar Pak. Ya tapi gitu kan nyerongnya. Nah, maka ada posisi kosong tuh di bawah Nabi atau di atas Umar di situ. Antara ini ada dua kosong. Satu akan diisi oleh Nabi Isa. Sok hiji deui bilih bade Bapak. Ayeuna mulia apa dikurabkeun di dinya mah tuh sareng nabinya. Subhanallahnya. Nah, Pak, itu ya Nabi Isa alaihissalam yang akan datang kembali menurut nubuat dari Nabi Muhammad SAW. Saling menubuatkan. Tos. Itu nomor 3. Allah makanya seueur keneh, Pak. Nomor 4, urang gancangnya banyak. Membantah ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Dengan mempelajari ilmu kristologi, kita membantah ketuhanan Nabi Isa. Salah satu polemik utama ya, wacana sentral dalam ilmu kristologi teh Pak Bu, membahas tentang isu apakah Nabi Isa itu Tuhan atau manusia, gitunya, anak Tuhan atau anak manusia. Nah, dan apakah beliau menjadi oknum penyembahan satu di antara 3 Tuhan. Al-Quran membantah tegas keyakinan Trinitas. Saur Quran kumaha? Dihanap tah. Langsung ya. Ya ahlal kitabi, hai ahli kitab, la taglu fi dinikum, jangan berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi ilal haq, jangan mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Isa bin Maryam itu Al-Masih, adalah utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatullah. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruhnya yang dilempar. Kalimat apa? Kalimat kun, banyak kun, jadilah. Fayakunu, maka dia jadi. Tafayakun, payakun mah eta mah keterangan Quran gitu. Jadi kalimat Allah nama kun gitu Pak. Henteu kieu kun payakun, tah henteu kitu nya. Kun tah eta kalimat Allah nama. Fayakunu eta teh Quran ujung ngadongeng. Payakunu, maka yang ditunjuk itu jadi gitu. Ya, bukan ucapan Allah fayakun nama. Ya, pakai fi'il mudhari yakunu artinya menunjukkan ada proses yang sedang terjadi gitu. Fa aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu salasah, dan jangan mengatakan Trinitas tuh. Terus ayahnya
Waktu Quran turun, Quran sudah tahu ada Trinitas. Kenapa? Karena Quran turun tahun seberapa? Nabi Muhammad SAW lahir kan 571 ya. Diangkat jadi nabi, jadi rasul, kejadian Gua Hiro 610-nya. 40 tahun kan usianya. Ya. 610 Pak Bu. Berarti abad ke-7-nya. Masuk abad ke-7 Quran turun. Sedangkan Trinitas itu dicetuskan oleh Kaisar Konstantin di Romawi tahun 300-an, 333 dalam Konsili Nisea. Naon konsili teh Pak mun urang mah muktamar itu. Konsili Nisea, rapat besar nih. Jadi tahun 300 sekian abad ke-4 Quran turun abad ke-7. Jadi sudah lama ada Trinitas itu. Kata Quran, wala taqulu tsalatsah, jangan mengatakan Trinitas. Intahu, berhentilah. Khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Tuh, Allah dugikan nyebat kieu Pak. Berhenti sudah, jangan bilang begitu. Nah, ya. Innamallahu ilahu wahid, subhanahu an yakuna lahu walad. Tuhanmu hanyalah Tuhan yang esa, Maha suci Dia dari memiliki putra. Lahu ma fis samawati wa fil ard, miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Tuh Pak, dengan mempelajari ilmu kristologi, kita mendalami diskusi dan perdebatan mengenai ketuhanan Isa, sekaligus menyampaikan pesan dan kebenaran Al-Quran kepada mereka. Tahu tak opat Pak? Naon tadi kahiji teh Pak? Porsi ayat di dalam Al-Quran sangat banyak. 2, posisi akidah, posisi Nabi Isa dalam akidah kita ya, masuk 25 nabi ulul ajmi rukun iman banyak. 3, nabi yang memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad, saling menubuatkan, saling berinteraksi. Bisa ditambah tidak? Bisa sebetulnya. Ada satu yang sedang saya teliti, kenapa Nabi Muhammad SAW menyebut Nabi Isa sebagai ibnu kholati, putra bibiku. Itu di hadis Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj teh ka langit hiji 2 3 4 gitu banyak. Di tiap langit kan ketemu para nabi. Ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Yusuf, Nabi Musa, gitu kan? Nabi siapa lagi? Nabi Yahya dan Isa. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kan begitu. Nabi-nabi yang lain tidak ada disebut putra bibiku, Bu. Hanya Isa dan Yahya yang disebut kedua putra bibiku. Saur Nabi Muhammad, ibna kholati, 2 putra bibiku. Pertanyaannya, kenapa disebut putra bibiku? Apakah karena Bani Israel? Bani Israel itu sepupunya Bani Ismail, orang Arab. Kalau begitu kenapa Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Harun juga Bani Israel, tapi tidak disebut putra bibikunya? Berarti apa yang beda antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya ya? Nabi Isa dan Yahya dengan Nabi Musa, Harun dan Yusuf. Naon bentana? Jawabnya beda sukunya di Bani Israel nanti. Nabi Musa dan Nabi Harun suku Lewi di Bani Israel nanti Pak. Nabi Yusuf suku Eosofi, Nabi Yahya dan Isa suku Yahudi. Jadi Nabi Musa mah sanes Yahudi Pak di Bani Israel nanti. Tapi suku Lewi sanes orang Yahudi, orang Lewi, Lewi panjang. Nabi Musa teh orang Lewi panjang. Tinggal di Yerusalem. Yerusalem teh naon? Old City, kota tua. Di urang mah dayeuh kolot. Ya dayeuh kolot. Nabi Isa borojolna di mana? Di Bethlehem. Bete rumah, lehem teh daging, rumah daging, naon? Pajagalan. Tuh pajagalan. Araya dia urang. Nabi Isa teh begitu lahir, Maryam itu berjalan dari Yerusalem ke kota Bethlehem. Berarti tidak ya kolot, ka pajagalan. Tapi itu tebih atuh tak capek. Tak aya angkot. Nah, gitu Pak. Yang ketiga ya. Yang keempat ini tentang ketuhanan Nabi Isa kita bantah. 5, tentang kitab Injil. Injil disebut 12 kali dalam Quran, dan Allah mengatakan bahwa Injil adalah salah satu kitab yang diturunkan, dan iman kepada kitab suci sebagai rukun iman. Tetapi
Hari ini kita menemukan banyak sekali Injil yang palsu, sudah dirubah. Ini kitab-kitab yang sudah dimanipulasi, tapi di atas namakan kitabnya Nabi Isa, kitab Injil. Kalau orang Kristen menantang Bapak bagaimana? Pak, kata Quran kitab saya dirubah ya. Mana buktina? So, pada kumata. Buktina taroskeun ka Ustad. Itunya. Ilmu kristologi dapat membantu kita mengungkap dan memberi petunjuk bukti empirik masalah manipulasi itu. Dipelajari di ilmu kristologi mah Pak. Teks aslina, manuskrip, Bapak membaca kodeks ya, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, mana ayat-ayat yang dirubah, ada data-datanya. Nyawe dirobi dah katingal ya tuh Pak. Dan beberapa pernah kita bahas kalau tidak salah ya. Contoh misalkan naon Pak, Bu, yang dirubah, ditahrif, dimanipulasi itu kan kalau tidak ditambah, dikurang, diganti gitu Pak. Nu ditambah naon, nu ditambah pengharaman babinya. Kalau di Quran mutlak babi haram, tapi kalau dalam Bible ditambihan kata hutan. Jadi nu haram teh babi hutan. Mohon babi hutan teh berarti naon Bu? Bagong, sorry Ibu gitu. Namanya abdi nuju ngaos ku Ibu sobat bagong. Sanes ka Ustad punya. Bagong mah nu hideung berarti Pak. Nu rambutna siga pang not dai gitu. Kalau begitu nabi yang diternak, babi yang diternak, babi kota, iya mas sanes babi hutan. Jadi bisa dimakan. Mata naruang babi itu nya orang Kristen. Nah gitu Pak, bangor nanti dirobi we. Nah itu ada manipulasi ya, dipelajari dalam ilmu kristologi. 6. Karya para ulama Islam tentang kristologi. Bapak Ibu, para ulama itu menulis kitab-kitab selain masalah ibadah, masalah muamalah. Nah, juga ada masalah akidah ya, di antaranya tentang kristologi. Contoh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di samping karya-karyanya yang terkenal, naon karya Imam Ghazali yang terkenal Pak? Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin, wah terkenal. Lah hese teh Pak macana teh, tidak sembarang orang langsung bisa ngartinya. Ihya Ulumuddin itu. Kemudian Tahafutul Falasifahnya, kerancuan berpikir atau kesalahan para filosof, itu Imam Ghazali menulis. Nah, salah satu di antara karya yang lain dalam bidang kristologi, Imam Ghazali juga menulis Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa bisorihil Injil. Kitab Ar-Raddul Jamil, penolakan yang bagus, yang indah, li Ilahiyati Isa, tentang ketuhanan Nabi Isa bisorihil Injil. Ditentangnya pakai apa? Pakai Injil lagi, Injil yang jelas, yang sorih. Jadi orang Kristen menganggap Nabi Isa itu Tuhan, ku Imam Ghazali dibantah. Ku Injil deui Pak. Kenapa? Enggak level ku Quran ku hadis mahnya. Nah, sanes. Maksudnya kalau dibantah dengan Quran dan hadis, itu mereka tidak mau terima kan? Nah, itu mah ajaran Islam. Masing-masing lah ajaran kami maki. Makanya dibantah dengan Injil lagi untuk menunjukkan bahwa mereka itu salah berfikirnya. Mana Yesus Tuhan? Tuh tinggal dibaca. Tuh teu aya. Mana buktosna Yesus teh Tuhan? Oh nya teu aya. Tuh dengan Injil lagi ya. Itu Imam Al-Ghazali. 2. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah juga menulis kitab. Kalau tadi Imam Ghazali mah sajilid dah, Ar-Raddul Jamil mah Pak 1 jilid ya, saya punya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah mah 7 jilid dia mah. Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang tepat bagi orang yang mengubah agama Al-Masih. Tuh Pak, ini tulisan para ulama. Artinya dengan mempelajari ilmu kristologi, kita pun mewarisi ya ilmu-ilmu para ulama. Kalau tidak dipelajari berarti ada ilmu turos, ilmu warisan para ulama yang tidak kita terimanya. Misalkan Imam Asy-Syahrastani yang ketiga
menulis kitab Al-Milal wan Nihal. Ini terkenal kitabnya nih. Kitabnya terkenal Al-Milal wan Nihal, penulisnya mungkin kurang ya, Asy-Syahrastani kurang terkenal. Kalau tadi penulisnya terkenal, Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, kitabnya kurang terkenal. Kalau ini kitabnya terkenal. Al-Milal wan Nihal, di dalamnya banyak menulis tentang ya pemikiran-pemikiran. Di antaranya juga pemikiran filosofis agama Nasrani. 4, ada lagi nih Ahsan ya. Guru besar Persatuan Islam, Ahsan juga menulis buku sebagai jawaban untuk misionaris di zamannya. Judulnya Bible lawan Bible atau Bible lawan Bible. Buku nate alit Pak, buku saku alit pisan nya 100 halaman tapi bobotnya berat itu. Dapat di Bukalapak ta Pak, buku alit, ipis, butut, sabaraha pangaosna. Ditaroskeun ka santri, ieu sabaraha cing? Cek santri, paling ge 10.000 cenah Ustaz. Nah, ieu teh nu ngicalna apal barang Pak. Apal eta barang langkanya itu 400.000 Pak. Beli peser we nya ada peryogi. Buku langka itu. Nah, itu Pak yang ke-6 ya, dan masih banyak lagi karya-karya ulama yang lain. Terakhir 7, mempelajari ilmu kristologi juga melawan misionaris Kristen dan juga melawan apologetis, orang yang suka menyerang secara pemikiran. Banyak apologetis mah misionaris, orang yang suka melakukan pemurtadan, kristenisasi. Apalagi di daerah-daerah bencana seperti di Cianjur sekarangnya. Hati-hati itu ada. Meskipun tidak diakui ya oleh mereka. Tidak, kami tidak kristenisasi. Kami sedang mengunjungi saudara-saudara orang Cianjur yang agama Kristen. Nya ayeuna misionaris itu bergerak Pak, nanti setelah perhatian masyarakat sudah hilang dari Cianjur. Ayeuna mah rame keneh nu nyumbang, cari cing heula we. Banyak relawan datang ke sana, kalem heula. Ya. Tapi nanti setelah 3 bulan esoknya perhatian orang-orang ke Cianjur sudah hilang. Bu, ibu nyumbang teh ka Cianjur? Alhamdulillah nyumbang. Nyumbang naon? Nyumbang doa. Atuh nya atuh ngadoakeun atuh bunya. Kalau misalkan di sana sudah tidak ada relawan, Pak, apakah penduduk Cianjur itu sudah kembali kehidupannya? Belum atuh. Rumahnya belum kembali seperti semula, pekerjaan yang hilang belum ada lagi, kebun sawah yang rusak. Kumaha meresanana, apalagi yang kehilangan nyawa, orang tuanya meninggal, apalagi yang trauma, pasok. Nah, ketika perhatian masyarakat sudah tidak lagi di sana, misionaris ini bergerak. Sok Pak, Bu, ka dieu tinggal. Atuh Bu, ngerumpi wae batur karunya itu nu husu, kaganggu. Tong ngerumpi wae atuh, mode ngerumpi mah di luar we, karena gandeng ka batur. Ieu teh Bu, mengkajina teh emang tahun-tahun atuh Bu. Nya, buku nage awis, maca nage hese, kitabna teh Bu. Ibu mah kantun ngadangukeun. Ini ngadangukeun we hese atuh. Mun bade ngobrol daripada di masjid ngagandengan batur, mending di luar. Terus abdi mah sanes ngusir, pan ibu nu hoyong ngobrol. Karunya kan nu husu kaganggu nya. Da ku nabi ge nu gandeng mah dikaluarkeun. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi hilap deui naon tadi. Setan panya. Aya enggak ganggu tah. Naon tadi teh, Pak? Nya Cianjur. Nah, dulu ketika saya kuliah di Tokyo di Jepang, guru kami ya Profesor Shibuya dalam pelajaran sosiologi bertanya kepada mahasiswa, apa yang kalian berikan kepada korban bencana alam? Saya ditunjuk waktu itu, nopa cenah naon tah? Ya saya menjawab dengan apa yang sering saya lihat di Indonesia, menggalang dana gitu Pak, sumbangannya Pak, sembako lalu diberikan. Kata orang Jepang, salah, nama kejeng kudu ngagalang dana. Itu bukan kewajiban masyarakat. Eta mah kewajiban pemerintah. Cenah teh. Nya kitu Pak. Di urang mah kan ada ilmu tentang sedekah, mata termotivasi mencari pahala.
apalnya rumang teh pemerintah teh cicing we kena antap gitu. Padahal itu kewajiban pemerintah. Dana sembako naon eta mah pemerintah nu ngajamin. Kata orang Jepang ya. Yang harus diberikan kepada korban bencana alam itu adalah dorongan moral. Nah, iya, secara moral. Ya. Bagaimana mereka mendapatkan motivasi hidup kembali. Pekerjaan, lapangan pekerjaannya bagaimana? Itu sahut Profesor Shibuya ya mah. Ya. Jadi bukan diberi uang, diberi sembako, salah katanya begitu. Ya saya waktu itu malu ya, karena ada di Indonesia mah ada kitu biasana tuh. Kata Profesor Shibuya, naon gawena cenah pemerintah Indonesia, cek abi teh duka gitu. Ya jadi harusnya adalah mengobati trauma begitu Pak, memberikan lapangan pekerjaan ya, menyalurkan eta anu diperyogikan ku korban bencana alam, keberlangsungan hidup jangka panjang gitu Pak. Ya. Ulah jangka pendek hungkul jeung jangka imah gitu ya. Nah, jangka imah mah sembako eta mah aleuh saep enjing ge atuh. Nah, Pak lihat nih. Jadi korban bencana ini para misionaris Pak, kristenisasinya dan apologetis itu adalah orang yang menyerang secara pemikiran. Apologetik teh membuat alasan untuk membantah itu. Nah, ini adalah anjuran Quran. Tinggal Bu, Pak. Allah berfirman surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah teh naon? Ilmunya. Wa mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Dengan ayat ini kita bisa berkesimpulan kebaikan itu adalah kebenaran yang disampaikan secara santun. So, Pak sekali deui. Kebaikan itu adalah kebenaran yang disampaikan secara santun, harus santun. Ya. Kalau tidak santun, maka ketidaksantunan itu akan merusak kebenaran yang kita bawa. Dan itu bukan kebaikan. Lihat perintahnya tuh. Berdialog dengan agama lain itu harus santun. Lihat perintah Allah kepada Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun, surat Toha. Kumaha surah Allah? Wa qula qaulan layyinan. Ucapkanlah olehmu berdua ucapan yang lemah lembut. Eta teh ka Fir'aun, Pak. Orang yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, gitu. Masih harus lemah lembut, santun. Lawan debat kita ini tidak sampai mengaku jadi Tuhan kan? Kenapa harus tidak santun? Engkau hoak bapak teh misalnya. Santun, Pak. Karena nanti kalau tidak santun, orang bisa terima apa yang kita bawa, tapi gengsi untuk memperlihatkan. Bener sih no diomongkeun nama. Teh ulah kitu atuh ngomongna, kan kitunya. Kan biasa janten kitu. Jadi ketidaksantunan yang kita perlihatkan itu merusak kebenaran yang kita bawa. Makanya kebaikan itu adalah kebenaran yang disampaikan secara santun. Itu surah An-Nahl 125. Lalu ada juga terakhir surah Ali Imran ayat 64. Ini Allah sendiri yang mengajarkan. Begini cara berdialog dengan mereka itu. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah hei ahli kitab, Yahudi Nasraninya, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Marilah kita kembali kepada satu kalimat yang sama dalam kitab kami, dalam kitab kalian. Allah na'budu illallah, bahwasanya kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban. Tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan menjadikan tuhan-tuhan lain di sampingnya, min dunillah, dari selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, tidak mau menerima apa yang kita dakwahkan itu, faqulu, katakan saja kepada mereka, ishadu, saksikanlah, bi anna muslimun, kami ini orang Islam, orang yang berserah diri, orang yang taat kepada Allah, berserah diri. Sedangkan kalian kafir, dari kata kafaro artinya menutup diri. Sudah sangat sopan panggilan kafir itu, Bu. Allah memanggil ya ayyuhal kafirun di surah Al-Kafirun.
Hei orang-orang yang menutup diri dari Allah. Itu panggilan sudah sangat sopan. 14 abad Al-Quran ini dari zaman Rasulullah. Di Arab itu ada orang kafir, ada, ya, kan tidak semuanya Islam. Itu Abu Jahal depan orang Arab, di mau digamis di sorban kabayang teh Islam itu Pak. Di Mesir itu orang Kristen pasuliwar itu Pak, ya. Kalau ada orang Arab mengatakan Alhamdulillah, Arab dah. Tapi kalau mengatakan Ashkurulillah, orang Kristen itu. Pada yang mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Islam. Tapi kalau yang mengatakan Al-Majdu Billah, itu Kristen itu. Itu Pak. Orang kafir di Arab tidak pernah ada yang protes dengan istilah kafir itu. Kenapa? Karena paham bahasa Arab. Ya. Ini di Indonesia paham bahasa Arab saja tidak, jual protes, jangan bilang kafir. Oh, ganti saja dengan non muslim. Sok pilih mana? Non muslim itu artinya non itu tidak, muslim itu salamet, itu salamet dah. Sok. Kafir mah orang yang menutupi diri. Itu Pak. Cover kan jantan cover buku, itu tidak bahasa Arab. Cover teh. Jadi sudah sopan kafir teh Pak, tidak usah diganti non muslim. Atau jadi awon non muslim Pak. Kumaha eta surah Al-Kafirun, surat non muslim. Ya ayuhan non muslim gitu. Ya ayuhal kafirun we. Dato sopan eta mah. Yang tidak boleh itu menyebut kafir kepada sesama muslim. Tak eta baru masalah besar, mengkafirkan orang lain tidak boleh. Tapi kalau menyebut kafir kepada orang kafir sih di kafir atau kumaha. Dan kafir itu artinya adalah orang yang menutupi diri dari Allah. Gitu Pak. Terus lah capek. Nah. Ya. Jadi urgensi ilmu kristologi 7 hujah, banyak 7 dalil. Bisa ditambah? Ya masih bisa sebetulnya. Tapi dengan ini 7 alasan ini sudah cukup kuat. Banyak. Satu, porsi Quran itu banyak tentang Nabi Isa dan Al-Masih dan Nasrani. 2, kedudukan Nabi Isa dalam akidah kita penting, banyak. 25 Nabi ulul ajmi juga masuk. 3, kedekatan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, saling menubuatkan, saling berinteraksi dengan umatnya. 4, ketuhanan Nabi Isa yang dibantah. 5, nasihat kita kepada kitab Injil, ya. 6, karya ulama Islam tentang kristologi. 7, 7, membantah misionaris dan apologetis. Tuh Pak, mempelajari ilmu kristologi insya Allah banyak manfaatnya. Itu banyak. Nih. Jadi kalau atuh cenah daripu tetemi orang bapak ada abdi mah putra bapak atuh gitu ya. Putra bapak, incu bapak gitu Pak. Sok cenah jang diajarnya. Jago ta karena ilmu perbandingan agama bagus itu, ya. Nanti suatu waktu akan bermanfaat insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.